Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Yogi Pratama dengan NIM 2020 008329 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang marketing miopia sebagai tugas manajemen strategi. Apa itu marketing miopia? Marketing miopia adalah sebuah kondisi di mana bisnis terlalu berfokus untuk menjual produk mereka daripada mengerti masalah apa yang produk mereka pecahkan. Sebuah bisnis harus bisa memikirkan dirinya bukan sebagai pembuat barang dan jasa saja, tetapi sebagai solusi masalah pelanggan mereka. Selanjutnya, kenapa marketing miopia penting? Marketing miopia dapat menyebabkan hal buruk pada perusahaan, bahkan sampai pada kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, konsep ini harus diketahui, dikenali, dan dihindari oleh pemegang keputusan di perusahaan. Walaupun konsep ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Tapi konsep ini masih sangat relevan dengan kondisi di era digital saat ini. Kapan marketing miopia terjadi? Miopia pemasaran menyerang ketika tujuan pemasaran jangka pendek lebih penting daripada tujuan jangka panjang. Ketika perusahaan menganak-emaskan produk dan menganaktirikan pelanggan, pada tahun 1983, Theodore Levitt menerbitkan buku berjudul The Marketing Imagination. Pada buku tersebut, ia menyatakan bahwa tujuan perusahaan bukan hanya menghasilkan uang, tapi untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Sebuah bisnis atau perusahaan adalah lembaga yang memuaskan pelanggan, dan oleh karena itu harus didasarkan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Contoh marketing miopia. Di sini saya mengambil contoh yaitu Kodak. Kodak adalah contoh nyata sekaligus contoh yang paling menyakit dari marketing miopia. Kodak kehilangan sebagian besar saham ketika teknologi kamera digital meledak. Ketika itu, bisnis utama Kodak adalah penjualan film untuk kamera analog. Ironisnya, Kodak merupakan penemu dari teknologi tersebut. Kamera digital portable pertama telah dikembangkan oleh insinyur Kodak bernama Stephen Sesson pada tahun 1975. Sayangnya, ketika itu para manajemen dan pengambil keputusan di Kodak menilai bahwa penemuan tersebut lucu karena tidak menggunakan film. Mereka memutuskan untuk tidak memfabrikasikan penemuan tersebut. Kegagalan strategis ini adalah penyebab langsung penurun Kodak selama puluhan tahun karena fotografi digital menghancurkan model bisnis berbasis film mereka. Selanjutnya di sini cara mengatasi marketing miopia. Cara paling sederhana untuk menghindari marketing miopia adalah dengan berfokus pada apa yang benar-benar diinginkan pasar. Yaitu ada yang pertama memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas terhadap apa yang perusahaan Anda lakukan akan tergambar pada produk dan layanan yang Anda tawarkan. Yang kedua, tempatkan pelanggan sebelum produk. Produk dan layanan sudah sewajarnya menyesuaikan kebutuhan dari pelanggan, bukan sebaliknya. Yang ketiga ada riset pasar tanpa henti. Penting untuk melanjutkan riset pasar sebelum dan bahkan setelah peluncuran produk. Cari tahu apa yang disukai, tidak disukai, dan ingin dilihat orang. Lakukan terus sebagai suatu literasi tanpa henti. Yang keempat ada selalu pantau kompetisi. Belajar dari kegagalan dan kesuksesan pesaing Anda, terus lakukan perbaikan dan berusaha untuk tetap selangkah lebih maju. Yang terakhir ada inovasi. Inovasi bukanlah pekerjaan mudah dan memang beresiko, tetapi itu juga satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dengan cara baru. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Marketing miopia erat hubungannya dengan konsep pemasaran yang dipahami oleh suatu perusahaan. Marketing miopia bisa menjadi efek dari penerapan perusahaan terhadap konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah kebutuhan konsumen,
Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Terdapat 6 konsep pemasaran yang perlu diketahui. Dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Pemasaran, Philip Kotler dari Northwestern University dan Gary Armstrong dari University of North Carolina memaparkan 6 konsep tersebut. Selanjutnya yaitu materi tentang neuromarketing miopia. Pada tahun 2010, Craig Smith di InSight, Minute Drumeright di UT Austin, dan Mary Gainsleigh di Babson menerbitkan makalah berjudul The Neuromarketing Myopia. Mereka mengemukakan bahwa pemasar telah mengambil saran Levitt secara ekstrim, menciptakan jenis baru dari marketing miopia. Hal tersebut ditandai dengan beberapa hal berikut, yaitu berfokus tunggal pada pelanggan dengan mengesampingkan pemangku kepentingan lainnya. Definisi pelanggan yang terlalu sempit dan kebutuhannya. Kegagalan untuk mengenali konteks sosial bisnis yang berubah yang mengharuskan penanganan dari banyak pemangku kepentingan. Dan terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari materi-materi yang saya paparkan, di sini saya menyimpulkan akar penyebab marketing miopia adalah bahwa perusahaan yakin bahwa mereka berada dalam industri yang sedang berkembang, atau bahwa produk mereka secara inherent diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.